Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法广播讲座episode 78 Meminjam kepalsuan untuk membina kenyataan berkoneksi dengan Buddha. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu kalimat yang ada di Sutra Intang. Seperti yang saya katakan kepada kalian tadi, semua terdapat ajarannya, bagaikan mimpi, bagaikan petir, begitulah yang terjadi. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan terdapat ajarannya? Jika hari ini kalian melakukan sesuatu di dunia dan masih memiliki pemikiran, saya melakukan hal tersebut, saya menyelesaikan permasalahan ini. Dikarenakan dia masih ada kata aku di dalam dirinya, maka dia tidak mengetahui segala sebab akibat dan segala hal yang ada di dunia ini adalah fenomena yang terbentuk dari sebab akibat. Hari ini saya sangat bahagia. Itu karena jodoh baikmu telah tiba. Hari ini saya membenci seseorang dikarenakan kata aku membuat Anda membenci hal tersebut. Dengan demikian, jodoh burukmu telah tiba. Apakah mengerti? Ia bersifat tidak kekal. Sama juga seperti mimpi dan embun. Ia akan menghilang dalam sekejap. Itu adalah perubahan yang bersifat tidak kekal. Begitulah konsepnya. Jika kalian ingin mencapai mimpi kalian, menyempurnakan studi dan bisnismu, Anda harus mengumpulkan pengalaman dari kehidupan ini. Anda juga harus mengenal jelas kebenaran dan kebijaksanaan. Menggunakan dan mempelajari Dharma dengan baik, jangan salah menggunakannya. Menggunakan perkataan kita dengan baik, bukan malah mencelakai orang lain dan diri kita sendiri. Janganlah berkata sembarangan. Kita harus benar-benar mengerti perkataan diri sendiri. Sebelum kita berbicara, kita harus berpikir perkataan mana yang disukai dan dibenci oleh orang lain. Semua orang senang mendengarkan perkataan bodhisattva. Bodhisattva mengharapkanmu untuk mencapai kesempurnaan. Beliau juga menganggapmu senang mendengarkannya. Hanya saja perkataan yang disukai menurut Bodhisattva bukanlah sebuah bualan, berbeda dengan kalian. Saya ingin menyelamatkannya. Tampangnya sangat indah. Mengapa Anda masih begitu muda? Padahal sebenarnya dia sudah sangat tua. Anda harus menyesuaikan waktu dan kondisi. Tidak peduli apapun yang Anda kerjakan di dunia ini, Anda harus mengamatinya dengan teliti. Dengan demikian, Anda akan bisa menyesuaikannya dengan realita yang terjadi. Menjadi pemurninya kebijaksanaan dan orang sadar yang penuh dengan kewelas-asihan. Banyak orang yang ingin menggunakan kewelas-asihan untuk membantu orang lain. Jika demikian, Anda harus memiliki kemampuan berbicara yang baik, karena
Membabarkan dharma memerlukan kemampuan berbicara yang baik. Kemampuan berbicara adalah seni kerohanian. Bukankah Anda menggunakan perkataan untuk mengungkapkan pemikiranmu sehingga orang lain bisa terpengaruh dan tersentuh? Perkataan yang dikeluarkan bisa membahagiakan kalian. Mengapa kalian tertawa dengan perkataan saya? Ajaran Dharma yang tidak terbatas harus melindungi diri sendiri dan orang lain. Itu artinya kita harus melindungi kerohanian kita agar tidak terluka. Kita juga harus lebih melindungi kerohanian orang lain agar mereka tidak terluka. Jika kalian bertengkar dengan suami kalian, itu adalah tindakan yang tidak bijaksana. Karena saat kalian bertengkar dengan suami kalian, kalian bukan hanya melukai perasaan kalian, tapi juga perasaan pihak lawan. Untuk apa bertengkar? Sepuh sering berkata bahwa tujuan bertengkar adalah untuk mencari kebenaran. Padahal tidak ada kebenaran yang harus diucapkan. Diam adalah emas dan emas adalah kebenaran. Terkadang saat Anda tidak meributkannya, ia malah menjadi lebih jelas. Jika Anda tidak mencari gara-gara atau tidak mencari ribut dengan segala hal yang ada di dunia ini, orang itu tidak akan sepenuhnya percaya pada orang tersebut. Semakin Anda menjelaskannya, maka keadaan akan menjadi semakin keruh. Seiring berjalannya waktu, kebenaran bukan mengandalkan sebuah perdebatan. Terkadang itu mengandalkan kesadaran untuk menyadarinya. Manifestasi dari suka dan duka bukan hanya disampaikan dengan kata-kata, tapi itu lebih bisa menggunakan hati untuk menyampaikannya. Menyampaikan dengan hati itu disebut dengan kesadaran. Dengan demikian, ia akan selalu bisa menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain. Praktisi Buddhis harus paham bahwa membantu orang lain sama juga membantu diri sendiri. Sepuh berharap kalian menjadi anak yang baik. Kalian harus paham konsep pemikiran yang tak terbatas. Sebenarnya, itu dilatih oleh diri kalian sendiri. Mengapa ada orang yang tidak marah dan berlapang dada? Dia tidak sedih hanya karena perkataan orang lain. Mengapa ada orang yang terus-terusan sedih saat ada orang membicarakannya? Saya tanya pada kalian, siapa yang sedih? Saat Anda memarahi orang lain, kerugian apa yang dialami oleh orang lain? Saat Anda membenci orang lain sama sekali tidak mengalami kerugian. Ada orang yang bahkan tidak mengetahui hal tersebut. Saya tanya kalian, saat kalian membenci orang lain, apakah kalian sedih? Janganlah membenci. Untuk apa membenci? Biarlah itu berlalu. Meskipun hari ini sedih, besok akan bahagia. Meskipun hari ini tidak bisa makan, besok masih bisa makan banyak. Meskipun hari ini sedih, besok kalian bisa menciptakan sesuatu yang membuat kalian bahagia. Bukankah itu telah diselesaikan? Meskipun hari ini Anda bertengkar dengan suami, besok jangan lagi bertengkar dengannya. Besok masih ada hari bahagia yang harus dilewati. Hari ini bertengkar, besoknya diam-diaman.
Bukankah jika hari ini kalian berselisih dengan orang lain di kantor, besoknya akan merasa aneh? Saat kalian pergi kerja, kalian berkata, "Hai, apakah Anda membicarakan saya? Bagaimana masalah kemarin?" Setelah itu, Anda akan menjadi sedih. Bersabarlah sedikit. Kesabaran adalah sebuah kemajuan. Saya akan menjelaskannya lagi ya. Sutra Intan sangatlah bagus. Sepuh sangat menyukainya. Dalam Sutra Intan ada sebuah kalimat. Ajaran yang didapatkan oleh Buddha tidak nyata dan juga tidak palsu. Rulai adalah Buddha. Apakah kalian mengerti? Jika suatu hari nanti ada yang bertanya, maka katakanlah Rulai adalah Buddha. Ajaran yang didapatkan oleh Buddha tidak nyata dan juga tidak palsu. Apa artinya? Usu artinya tidak ada hal tersebut. Ushu artinya nyata. Dua kalimat itu berbeda alias saling berlawanan. Sama juga seperti kalian yang beridentitas sebagai praktisi Buddhis. Saya tanya kalian yang sedang duduk di sini, apakah itu diri kalian sendiri? Benar. Apakah itu nyata? Nyata. Saya memang duduk di sini. Setelah 1 jam kemudian, kalian sudah tidak duduk di sini. Apakah itu palsu? Bukankah hal yang kita kenang sewaktu kita masih kecil itu nyata? Bukankah jika dikenang kembali itu bersifat palsu? Semasa kalian kecil, banyak orang yang mengejar kalian. Kalian sangat hebat. Bodhisattva memberitahu kita bahwa ada artinya tiada. Tiada artinya ada. Itu dinamakan sebagai tidak nyata dan tidak palsu. Kehidupan manusia bagaikan sesuatu yang nyata, tapi sebenarnya dia adalah sebuah kepalsuan. Anda menganggapnya sebagai kepalsuan, tapi dia juga sesuatu yang nyata. Kita harus benar-benar memahami Dharma. Kita harus meminjam dunia yang palsu ini untuk membina diri dengan nyata. Meskipun alam manusia ini palsu, tapi kita harus membina sifat sejati kita hingga muncul. Dari bentuk tersebut, Anda harus gigih dan rajin. Tapi dari segi pemikiran, Anda harus paham bahwa itu adalah sebuah kepalsuan. Inti dari Dharma adalah tidak nyata dan tidak palsu. Apakah mengerti? Pernikahan kalian terlihat nyata, tapi setelah bercerai itu semua terlihat palsu. Pernikahan kalian terlihat seperti kalian tidak pernah bertengkar, tapi sebenarnya kalian pasti akan bertengkar. Kalian yang belum menikah mungkin saja akan menikah di suatu hari nanti. Bukan berarti Anda tidak akan menikah untuk selamanya. Segala hal tidak bisa kita dapatkan dan kita ketahui. Jadi, itu dinamakan sebagai kepalsuan dan kenyataan. Dalam Xinjing disebutkan, tidak ada penambahan dan pengurangan. Itu adalah inti dari Sutra Intan. Hal ini memberitahumu bahwa segala ajaran yang didapatkan setelah membina diri bersifat palsu dan nyata. Jika Anda memahami ajaran tersebut, maka ia akan menghilang. Jika Anda tidak memahami ajaran tersebut, maka ia akan terus ada. Jika Anda tidak memahami kebenaran atas kehidupan ini,
maka Anda akan menderita. Jika Anda memahami kebenaran atas kehidupan ini, maka Anda tidak akan menderita. Itu disebut sebagai kepalsuan dan kenyataan. Jika Anda terlalu protektif terhadap anakmu, maka bisa saja anak akan melawanmu. Meski anak terlihat masih ada di sampingmu, tapi sebenarnya dia sudah meninggalkanmu. Kepalsuan dan kenyataan. Setiap hari berbahagia, tapi seiring berjalannya waktu, semua itu akan berakhir. Setiap perjamuan pasti akan berubah. Setiap hari Anda terlihat sangat menderita, tapi sebenarnya penderitaan itu akan meninggalkanmu. Tidak ada orang yang terus-terusan menderita. Semua orang pasti pernah bahagia dan menderita. Itu sangatlah normal. Sepuh beritahu kalian adalah anak baik. Jika kalian bisa belajar Dharma di waktu yang sangat awal, kalian tidak akan berebutan dan bertengkar dengan orang lain. Itu tidak ada manfaatnya, anakku. Dahulu ada perkataan, yaitu anak yang suka ribut akan mendapatkan susu. Itu tidak benar. Anak yang suka ribut akan menderita juga. Anak yang tidak ribut akan mendapatkan keuntungan pada akhirnya. Banyak orang yang kurang bisa berkomunikasi semasa dia masih kecil, tapi sewaktu dia tumbuh dewasa, kemampuan komunikasinya meningkat. Banyak orang yang sangat pendiam sebelum menikah, tapi setelah menikah dan memiliki anak, Anda harus terus bicara. Bagaimana mungkin Anda tidak berbicara dengan anakmu? Itulah mengapa ada orang yang berkata, Anda banyak bicara setelah wanita telah menikah. Apa boleh buat? Dia harus mendidik anaknya. Jangan bergerak, jangan manjat, duduk diam di sana. Dia harus mengatakannya. Sebelum dia menikah, perilakunya sangat ada di hadapan pria, bagaikan wanita yang penurut. Tapi setelah dia menikah dan melahirkan anak, terkadang manusia memiliki sifat buruk yang aneh, yaitu tidak bisa berhenti. Dia sudah memarahi anaknya seharian, tapi masih tidak bisa diam juga. Saat suaminya pulang, dia juga ikut memarahinya. Anda harus memahami bahwa wanita juga bisa berubah, pria bisa berubah. Begitu juga dengan wanita. Anda harus mengikuti perubahan kehidupan ini. Inilah yang disebut dengan berserah kepada jodoh. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Fofa Master Lu Chun Hong. Bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.